Alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisanadil muttasil ila Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala fi kitabih al-fiqhu syar'iyyul muyassar fi dha'il kitabi wa sunnati fiqhul muamalat ila an qala bahsun fil qardi ila an qala hal yajuzu istiqradul khubzi bil adadi yajuzu istiqradul khubzi adadan wa in kana yakhtalifu bil kibari was sighari li'anna hadha mimma yutasamahu bihi fil adati wa la yadkhulu fi babi riba at-ta'ami wa dhalika lima ruwiya an sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat qultu ya Rasulullah innal jirana yastaqriduna al-khubza wal ajina wa yarudduna ziyadatan wa nuqsanan faqala la ba'sa inna dhalika min murafiqin nasi la yuradu bihi al-fadlu. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu su'ila an istiqradil khubzi faqala subhanallah innama hadha min makarimil akhlaq fakhudhil kabira wa ati saghira wa khudh as-saghira wa atil kabira khairukum ahsanukum qada'an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Hukmul qardi idza jarra an-naf'a ila akhirih wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hariban al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah hafizakumullah. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas part terakhir atau bagian terakhir daripada pembahasan apa kemarin, al-qardu, qard ya, tentang apa? Qard atau hutang piutang atau pinjam meminjam. Kemarin sudah kita bahas tentang beberapa hal tentang qard, dari definisi qard, kemudian juga disyariatkannya qard ya. Kemudian beberapa hal yang berkaitan juga dengan masalah qard, bahwa dalam masalah qard kita tidak boleh melebihkan atau mengurangi ya. Kemudian juga kemarin kita bahas bagaimana dengan kasus hutang pihutang atau pinjam meminjam mata uang. Maka sudah kita bahas kemarin alhamdulillah. Dan sekarang ada permasalahan yang lainnya, yaitu qard atau meminjam makanan. Kita kemarin pada pembahasan tentang riba, kita tahu bahwasannya riba itu ada riba fadl itu ada beberapa macam. Pertama, riba fadl pada apa? Perhiasan atau pada emas dan perak ya. Jadi emas dan perak itu harus sama, nggak boleh beda. Kemudian juga pada makanan ya, pada makanan ya. Jadi emas dan perak termasuk juga makanan, kalau tidak seimbang atau tidak sama maka disebut apa? Riba fadl. Maka 1 kilo kurma harus ditukar dengan 1 kilo kurma juga. Mau dia ditukar kurma ajwa dengan kurma sukari atau yang lainnya silahkan, gak jadi masalah ya. Yang penting mislan bimislin, kailan bikailin, harus sama, 1 kilo 1 kilo, setengah kilo setengah kilo. Begitu pula dengan makanan yang lainnya, seperti apa? Seperti gandum, seperti inab, anggur kering ya, dan yang lainnya ya, termasuk bahan makanan pokok yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yaitu beras. Maka beras pun juga harus sama. 1 liter beras Cianjur harus ditukar sama dengan 1 liter beras Bandung misalkan ya, atau yang lainnya, maka harus sama, 1 liter 1 liter. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada seorang minjem roti ya, dia lapar. Bu, saya lapar nih bu, belum makan dari pagi sampai sore. Saya minjem dong rotinya. Mungkin kalau kita bukan roti, kalau kita mungkin apa, nasi ya. Bu, saya belum kalau Indomie sudah pas, artinya takarannya pas ya. Tapi yang takarannya nggak pas ya. Bu, saya pinjem berasnya dong bu. Ya, atau bu, saya pinjem yang udah matang ya, nasinya bu. Saya nggak punya nasi nih, punya lauknya pun cuma terasi digoreng doang ya. Ya, tapi beras saya nggak punya bu. Ibu punya nasi nggak? Punya nasi. Ya udah bu, saya minta sepiring. Jangan deh bu, 5 piring. Saya, kemudian suami saya dan anak saya 2, 1 lagi saya buat nambah gitu ya. Jadi 5 piring bu, 5 porsi. Oh ya sudah, dipinjemin 5 piring.
Terus apakah mengembalikannya? Kan hutang tadi kan ya? Hutang apa? Hutang nasi. Apakah ketika mengembalikannya harus sama persis? Bisa nggak kita sama persis? Dihitung satu-satu gitu. Ya. Ketika mau minjemin, disendokin, dicentongin, dihitung satu-satu gitu ya. Atau seperti apa? Atau maka di sini apakah tidak boleh kita ada selisih atau ada tambahan atau mungkin dikurangi? Ya. Apakah hukumnya apakah masuk riba fadl ataukah bukan? Perhatikan, sebab makanan harus sama kan kemarin sudah kita bahas di bab riba ya. Kalau berbeda apa namanya riba fadl. Kalau beda timbangan ya berarti riba fadl. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan kasus yang seperti tadi itu, minjem makanan. Kasusnya yang beliau contohkan adalah roti, karena makanan pokok mereka orang Arab ya roti, ya. Hal yajuzu istiqradul khubzi bil adad, apakah boleh minjem atau ngutang roti bil adad dengan beberapa bilangan atau jumlah, misalkan Pak saya pinjam rotinya dong 10 lembar roti tawar ya. Tapi kalau di sana nggak ada roti tawar yang kayak di kita roti tawar apalah mereknya ya, nggak ada. Di sana ada roti somuli, ada shurek ya, kemudian banyak macamnya ya. Saya sampai nggak lupa, yang penting sampai nggak hafal. Yang penting makannya enak gitu ya. Ada tamis ya. Itu kan hitungannya kan potongan atau satuan ya. Itu hitungannya apa? Satuan. Ya, kalau bahasa Mesirnya rogif ya, rogif. Alhasil Pak, saya belum makan nih. Saya minjem rotinya dong 10. Saya pinjam rotinya 10. Ya, misalkan roti shurek misalkan ya 10 atau somuli 10 ya. Ya. Maka apakah ketika minjem dihitung ukurannya, diukur dulu. Ini saya minjem roti 10 biji, setiap satunya itu ada yang ukurannya sekian, diukur dulu. Apakah seperti itu atau ditimbang dulu mungkin? Apakah seperti itu? Nah, sekarang kita bahas ya. Ya juzu istiqradul khubzi adadan. Hukumnya boleh minjem roti dengan beberapa jumlah bilangan. 10, 20, 100, 5, seterusnya. Silakan, nggak jadi masalah. Ini juga bisa dikiaskan dengan bahan makanan yang lain ya, kayak tadi kalau kita nasi ya. Nasi, Bu, pinjam nasinya dong, Bu. Ya, boleh nggak? Boleh. Hukum asalnya apa? Boleh, ya. Dulu kita tetangga, antara pintu dengan pintu sangat dekat sekali. Jadi kalau pengen kekurangan apa-apa tinggal ngomong ke tetangganya, Bu, saya nggak punya nasi nih, pinjam nasinya dong, gitu ya. Sering kali dulu kita ya. Alhasil hukumnya apa? Boleh. Alhamdulillah boleh ya. Sedangkan ketika mengembalikan, orang tua saya ketika mengembalikan kadang dilebihkan atau mungkin kadang nggak persis sama seperti saat minjem itu. Ya, mungkin lebih, mungkin juga apa? Kurang. Ya, mungkin lebih, mungkin juga kurang. Wa in kana yakhtaliful bil kibari wasighar, walaupun ya berbeda ketika mengembalikan, berbeda besar dan kecilnya. Jadi minjemnya berapa? 10 roti. Kan kita nggak mungkin secara spesifik menghitung panjang kali lebarnya, ya nggak mungkin kan ya, beratnya berapa, pokoknya sudah ini 10 roti dimakan. Terus alhamdulillah kita sudah punya duit untuk beli roti, kita beli roti 10, roti yang sama, somuli juga 10, tapi kita nggak bisa memberikan sama seperti yang kita pinjam dulu ke dia. Mungkin ada lebihnya, mungkin juga kurang, mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil. Kita bayar, kita kembalikan. Ini Bu, kemarin saya pinjam 10 roti, ini saya kembalikan. Apa hukumnya? Nggak apa-apa. Ya, hukumnya apa? Nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Kenapa? Li anna hadza mimma yutasamahu bihi fil adah. Karena hal ini ya, hal yang biasa apa ya? Ditasamuhkan ya, kalau kita bahasa fikihnya itu apa? Lima ridohu. Ya, ketika mengembalikan pun orang nggak akan nuntut, Pak ini rotinya kurang 1 senti ya, Pak ini rotinya kurang, saya ngasih timbangan kemarin rotinya sekitar dapat 1 kilo kalau ditimbang, ini kurang beberapa gram misalkan ya, nggak mungkin seperti itu. Artinya lima ridohu, atau di sini bahasa Syaikhul Subuni lima yutasamahu fihi fil adah. Biasanya orang pun nggak pernah masalahkan itu ya, biasanya orang nggak permasalahkan itu. Sama seperti kita yang sepele-sepele, kita kan sering tuh bro pinjem dong pensilnya, pulpennya ya, pulpennya pinjem dong ya. Atau mungkin kita bilang ke teman kita, bro pinjem dong duit 5.000 buat bayar parkir. Malah kadang nggak kita bayar itu ya 5.000. Kenapa? Ya 5.000 doang gitu ya, 5.000 doang, 2.000 doang, pinjem dong duitnya buat bayar parkir ya, pinjem dong. Artinya apa? Itu mima olimari tuh. Nggak mungkin teman kita yang tajir melintir minta, kemarin kamu minjem 2.000 ke saya, kembalikan 2.000.
Nggak mungkin. Artinya itu apa? Mimma yutasamuhu fil adah, yang sudah dianggap biasa dalam keseharian biasa ya, dan nggak mungkin seorang memperhitungkannya ya, nggak mungkin seorang apa memperhitungkan, jadi nggak jadi masalah. Alhasil nggak jadi masalah, dan nggak termasuk apa riba fadl, nggak termasuk riba fadl. Waladukhulu fi babi ribal ta'am, dan nggak termasuk pada bab riba makanan ya. Tadi riba makanan, riba apa termasuknya? Riba fadl ya. Kita ulangi lagi, riba dibagi dua, riba nasiah dan riba fadl. Riba fadl isinya apa saja? Makanan dan emas dan perak ya, termasuk perhiasan. Emas dan perak, mau dia emas dan perak batangan atau perhiasan, pokoknya harus sama ya. Kalau ada lebih namanya riba fadl ya. Begitu pula dengan makanan, harus sama. Kalau ada lebih namanya riba fadl ya. Ketika pinjam makanan seperti tadi ini contohnya, ketika ada kelebihan atau mungkin berkurang sedikit, maka hukumnya nggak jadi masalah. Alasannya apa tadi? Mimma yutasamahu bihi fil adah ya, atau bahasa fikih yang lainnya apa tadi apa, ulima bihi ridohu ya. Ulima diketahui bihi dengan itu ridohu, ridonya. Pasti orang ridho lah, cuma 5.000 doang ya, cuma 5.000 doang, cuma 2.000 doang ya, cuma 3.000 doang ya. Nggak mungkin mempermasalahkan ya hal-hal sepele semacam itu ya. Alhasil di sini Syekh Al-Albani mengatakan nggak jadi masalah dan tidak termasuk riba makanan, bukan termasuk riba ta'am. Dalilnya mana? Syekh Al-Albani, wa dzalika lima ruwiya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hal tersebut sebagaimana riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, bahwasannya beliau berkata, Sayyidah Aisyah pernah menyampaikan hadis, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Innal jirana yastaqriduna al-khubza wal ajin, wahai Rasul, tetangga kita itu minjem roti sama minjem adonan. Artinya adonan buat bikin roti ya. Ya, adonan buat bikin apa? Buat bikin roti, ajin namanya. Wa yurduna ziyadatan wa nuqsanan, dan terkadang mereka mengembalikannya lebih, kadang mengembalikannya kurang. Mereka pinjem adonan roti, kita kasih. Ini mau pinjem berapa? Satu baskom misalkan ya, satu baskom. Ketika mengembalikan pinjaman adonan roti tadi itu ya, ya baskomnya sama, tapi kita kan nggak bisa memastikan, nggak bisa secara spesifik pas ukuran dan takarannya ya. Mungkin lebih, mungkin kurang. Apa kata Rasul ketika ditanya seperti itu oleh Sayyidah Aisyah? Qala la ba'sa. Nggak apa-apa Sayyidah Aisyah. Nggak apa-apa Aisyah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Inna dzalika min murafiqin nas. Itu bentuk kasih sayang manusia. Artinya orang dengan sesama tetangganya atau sama temannya pinjam-pinjam seperti itu, ada tambahan, ada kurangan, itu biasanya dimaklumi ya, dimaklumi. Hal yang dimaklumi. La yuradu bihil fadl, tidak dimaksudkan untuk melebihkan atau mengurangi. Jadi enggak termasuk kategori riba fadl. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu su'ila, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Annahu su'ila, bahwasannya Muadz bin Jabal ditanya. Anistiqradul khubzi, tentang ngutang roti. Ya, pinjam apa? Roti. Sayyidina Muadz bin Jabal, beliau salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Jadi beliau pun dimintai fatwanya, wahai Sayyidina Muadz bin Jabal, apa hukumnya minjem roti? Ya. Faqala, maka beliau menjawab subhanallah. Beliau bertasbih. Keheranan ada orang yang nanya seperti itu. Artinya itu hal biasa, enggak perlu ditanyakan. Ya, artinya orang pun sudah banyak mempraktikkan seperti itu ya. Orang banyak mempraktikkan seperti itu. Pinjem dong, ya. Kemudian mengembalikannya kadang lebih kecil, kadang lebih besar. Itu biasa hal terjadi. Maka ketika tanya seperti itu, beliau mengatakan subhanallah. Inna mahadza min makarim akhlak. Ini salah satu contoh akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik artinya apa? Artinya ada toleransi, tasamuh antar sesama umat Islam, yang satu dengan yang lainnya, saling menghargai, saling memaklumi, ya, memaklumi. Ini penting. Ya, ketika kita sesama teman kita, sesama saudara kita, sesama ashab kita, ya, sesama apalagi kawan seperjuangan, apalagi kawan majlis, ya, itu saling maklumi, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi dasar kita bersuhbah, berteman, saling memaklumi, ya, bukan malah mempermasalahkan sesuatu yang sangat sepele sekali kan gitu ya. Ya, makanya Sayyidina Muadz bin Jabal mengatakan subhanallah, ini makarimul akhlak, ini akhlak yang terpuji, saling memaklumi itu akhlak yang terpuji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biasa, cuma segitu doang.
Enggak, hal sepele ya. Itu namanya apa? Tasamu. Ya, saling memaklumi ya. Dan itu termasuk makarimul akhlak. Itu termasuk makarimul akhlak. Termasuk kategori apa? As-safhu, yaitu berlapang dada. Lapang dada. Allah memerintahkan apa? Wa'fu wasfahu. Wahai kalian umat manusia, orang kaum muslimin, mukminin, wa'fu, saling memaafkan. Maafkanlah. Wasfahu, dan berlapang dadalah. Berlapang dada maknanya apa? Berlapang dada maknanya dia menerima semua perkara atau kejadian, ya diterima sama dia. Apapun yang telah terjadi diterima. Itu namanya lapang dada. Ya, makanya ketika Allah menggabungkan antara wa'fu wasfahu, antara al-afu dan as-safhu. Al-afu dia maafkan, padahal dia mampu membalasnya, tapi dia memaafkan. Kemudian ditambah dengan as-safhu, yaitu berlapang dada. Maknanya ya sudah, kalau sudah terjadi seperti itu mungkin sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu, sudah. Artinya kita harus ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau ridho ya sudah, biarkan saja sudah. Yang lewat ya lewat sudah, yang berlalu ya berlalu sudah. Nggak perlu kita pikirkan lagi, atau mungkin kita kepikiran lagi, mungkin terlalu dibaperin sama kita gitu kan ya, dibawa perasaan oleh kita. Nggak perlu, biarkan yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Mama dhafata wal mu'amalu ghaibun wa anta allazi anta fihi wa anta fi sa'atil ladzi anta fihi. Mama dhafata, yang sudah lalu ya sudah berlalu ya. Wal mu'amalu ghaibun, sedangkan yang masa yang akan datang itu perkara ghaib, kita nggak tahu seperti apa masa depan kita. Kita nggak tahu, tapi kita punya rencana insya Allah. Yang penting rencana itu insya Allah kalau niat karena Allah Ta'ala pasti terwujud insya Allah ya. Yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang penting di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah selain Allah realisasikan rencana kita, juga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Wal mu'amalu ghaibun walakas sa'ah allati anta fiha. Sedangkan engkau berada di saat sekarang ini. Saat sekarang ini di mana engkau sekarang ada, itu pergunakan waktumu. Itu pergunakan kesempatan tersebut. Gunakan waktu saat ini sebaik-baiknya untuk mewujudkan rencana-rencana ke depan yang sudah direncanakan fillah billah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhasil Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, subhanallah, inna ma hadza min makarimil akhlak. Ini semuanya akhlak yang baik ini. Ya, fakhudil kabir wa ati shaghir. Ambil yang besar, kembalikan yang kecil. Maknanya apa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal nyuruh malah ngambil yang besar, kembalikan yang kecil. Atau sebaliknya, wa khudhi shaghir wa atil kabir. Ambil yang kecil, kembalikan yang besar. Ya. Tadi kan ditanya tentang masalah roti. Ambil yang besar, kembalikan yang kecil. Ambil yang kecil, kembalikan yang besar. Atau sebaliknya kan gitu kan ya. Artinya dibolak-balik oleh beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mananya apa? Mananya itu nggak perlu dipermasalahkan. Sekarang lingkungan kita atau kebiasaan kita sudah seperti itu, sudah memaklumi, sama-sama memaklumi. Artinya di lingkungan kita, ini bahasanya dulu zaman sahabat ya. Saat itu sudah terjalin ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat sekali, hingga akhirnya mereka saling memaklumi. Persaudaraan mereka sudah sangat kuat sekali antar sahabat ya. Sudah sangat kuat sekali antar sahabat Rasul Muhammad SAW, hingga masalah sepele pun nggak jadi masalah, nggak perlu dipermasalahkan, cuma masalah sepele doang gitu kan ya. Maka karena Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk memahamkan kepada para sahabat yang bertanya, ya silakan kamu ambil yang besar, kembalikan yang kecil, karena sudah maklum sahabat itu saling ridho, ya saling ridho, mereka saling saling mencintai. Karena mereka menerapkan hadis Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbul li akhihi ma yuhibbul li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wah, luar biasa. Ini kalau sudah seperti ini antar sesama umat Islam, wah kuat. Insyaallah kaum muslimin kuat, persaudaraannya kuat, ukhuwahnya kuat. Ya, insyaallah kejamaahnya juga akan kuat. Tapi nyatanya fitnah akhir zaman lagi ya. Fitnah akhir zaman lagi, elu gue yang ada sekarang kan ya. Alhasil kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ambil yang besar, kasih yang kecil, atau ambil yang kecil, kasih yang besar ya. Artinya wahai kamu, ketika kamu diambil yang besar kemudian kamu dikembalikan lebih kecil, maklum ya. Begitu pula kamu memberikan kecil kemudian dikembalikan yang besar, untung gitu kan ya, dan itu maklum juga. Maknanya itu sudah bisa terjadi, dan para sahabat nggak mempermasalahkan hal tersebut. Maka beliau mengucapkan apa tadi? Subhanallah ya. Subhanallah. Beliau agak keheranan juga, kok ada pertanyaan seperti itu ya.
khairukum ahsanukum qadaan. Ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal melanjutkan, khairukum, sebaik-baik kalian, ahsanukum qadaan, orang yang paling baik membayar hutang. Ya, maksudnya paling baik membayar hutang apa? Ya kalau bisa, walaupun sudah maklum, walaupun sudah sama-sama ridho, sudah sama-sama senang, kalau bisa ketika mengembalikan ya lebih banyak, gitu kan ya. Kalau bisa mengembalikan apa lebih lebih banyak. Sami itu Rasulullah SAW yaqulu zalika, aku mendengar Rasul berkata demikian. Rasul mengatakan apa? Khairukum ahsanukum qadaan. Khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik menunaikan atau membayar hutangnya. Alhasil ya itu masalah yang perlu kita pahami, jangan sampai nanti kita salah paham, kemudian kita mengaitkannya dengan riba to'am atau riba fadl. Ya, jadi sekali lagi saya sebelumnya ingin menjelaskan pada kita satu masalah penting, bahwa pinjam makanan silahkan boleh, walaupun mungkin ketika dikembalikan lebih sedikit atau lebih banyak gak jadi masalah. Itu bukan termasuk kategori apa? Riba. Kemudian berikutnya, hukmul qardi idza jarran naf'ah. Masalah berikutnya, apa hukum pinjam meminjam kalau memaksakan harus ada manfaat? Kita tahu kaidahnya apa? Kullu qardin jarra bihi manfaah fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, hutang piutang yang mengharuskan ada manfaat, ya baik itu penambahan nilai atau mungkin memanfaatkan orang lain, misalkan, oh iya kamu nggak apa-apa minjem uang ke saya 10 juta, tapi tolong dong, saya bikinin meja dulu tuh, ini meja saya udah rusak nih, tolong perbaiki dulu dong. Ya, itu termasuk jar manfaah. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau mau ngasih utang, ngasih aja utang aja, nggak perlu. Oh iya kalau gitu, iya nggak apa, kamu saya ngasih utang, tapi saya minta tolong ya satu aja ya, minta tolong satu aja. Gampang kok, ngapain? Ini bantuin saya bangun rumah, kan ya, sama aja bohong ya. Ya, maka itu termasuk jaro manfaah. Nah, hal tersebut nggak boleh. Ya, atau jaro manfaah juga, yang dimaksud dengan jaro manfaah apa? Ketika seorang pinjam 10 juta, nggak apa-apa kamu saya pinjam 10 juta, tapi nggak apa-apa dicicil bayarnya, nggak apa-apa. Sampai kapan? Terserah kamu mau sampai kapan. Tapi tiap nyicil ya cicilannya 10 kali aja ya. 10 kali aja, terserah mau sampai kapan, terserah 10 kali yang penting. Dan setiap kali cicilan, tadi kan 10 juta, berarti satu kali cicilan 1.200.000 sampai 10 kali. Ya, boleh nggak? Nggak boleh, karena jarobihi manfaah, ngambil manfaat apa? Ya kelebihan tadi itu, kelebihan. Ya, kelebihan yang disyaratkan, kelebihan yang diminta atau yang disyaratkan. Al-qardul hasan. Nah, sekarang saya sebutnya menjelaskan al-qardul hasan, qardul hasan. Kita sering mendengar istilah qardul hasan. Ya, sekarang insya Allah kita memahami qardul hasan itu apa. Qardul hasan, qard maknanya apa? Pinjam meminjam, hutang piutang. Hasan maknanya apa? Yang baik. Ya, pinjam meminjam yang baik itu seperti apa? Hutang piutang yang baik itu seperti apa? Al-qardul hasan alladzi yakunu liwajillahi ta'ala. Qardul hasan adalah yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya qardul hasan, pinjam-pinjam yang baik itu adalah karena Allah Ta'ala. Maksudnya karena Allah Ta'ala apa? Ketika si peminjam belum mampu membayar, gak usah dipaksa. Ketika dia yang meminjam dan kemudian dia mampu, sudah ada kemampuan untuk membayar, ya bayar. Itu namanya qardul hasan. Ya, kalau bahasa kita apa? Pinjaman lunak lah ya, pinjaman lunak. Terserah mau kapan bayarnya, bayarnya pun sesuai dengan jumlah pinjaman. Bayarnya pun sesuai dengan jumlah pinjaman. Tidak disyaratkan oleh si peminjam, nggak disyaratkan harus lebih, nggak disyaratkan. Ya, tapi maka qardul hasan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk istighlal, ngambil kesempatan dalam kesempitan atau mengeksploitasi orang yang membutuhkan, bukan juga ingin mendapatkan sesuatu, bukan, ya. Semuanya karena Allah Ta'ala, semuanya murni karena Allah Ta'ala. Berarti kalau karena Allah, berarti kalau karena Allah Ta'ala, dia menyandarkan ya hutang piutangnya berdasarkan ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya Allah, saya nolong dia murni karena Engkau ya Allah. Saling tolong menolong karena Allah dan dalam ketakwaan. Dia butuh untuk apa? Terserah, membutuhkan untuk apa aja silakan, terserah. Yang penting saya karena Engkau ya Allah nolong dia. Ini kamu saya kasih pinjam. Ya. Yajibu, maka yang namanya qardul hasan, yajibu ayyakuna ba'idan anil istighlal. Maka yang namanya qardul hasan dia harus atau wajib
menghindari eksploitasi. Nggak boleh mengeksploitasi. Yang namanya qardul hasan nggak boleh memanfaatkan keadaan kondisi. Orang lagi butuh kita manfaatkan, malah kita jadikan keuntungan buat kita. Nah, itu namanya bukan qardul hasan namanya. Nah, itu namanya qardul qabih. Itu namanya pinjaman yang jelek. Ya. Wa aninaf'il ajil awil ajil. Ya. Jadi nggak boleh istighlal, eksploitasi, mengeksploitasi orang lain yang membutuhkan, dan juga nggak boleh apa? An-naf'i, ngambil manfaat, al-ajil wal ajil. Nanti atau sekarang. Manfaatnya nanti atau sekarang ya sama aja. Yang namanya manfaat mau sekarang ataupun mau nanti, tapi sudah diminta di awal, disyaratkan di awal, ya maka itu namanya bukan qardul hasan. Itu namanya bukan qardul hasan. Ya. Walihadza, oleh karena itu, la yajuzu ayyaruddal muqtaridu ilal muqrid illa maqtaradahu minhu aw mislahu. Oleh karena itu enggak boleh seorang yang meminjam dari si peminjam, ya, atau tidak boleh seorang debitur dari kreditur, gitu kan bahasanya ya. Yang meminjam berarti siapa? Debitur ya. Yang meminjamkan siapa? Kreditur, gitu kan ya. Ya. Gitu kan? Gitu. Enggak tahu juga. Aduh. Tambah liar jadinya nih. Illa maqtaradahu minhu aw mislahu, kecuali sesuai dengan apa yang dipinjam. Sesuai dengan apa yang dipinjam. Sesuai dengan apa yang dipinjam, ya, besarnya. Wadzalika lil qaidah al-fiqhiyah al-qailah, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih. Kaidah fikih yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini kaidah fikih. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, yang memaksa harus ada manfaat, ya, fahuwa riba, maka hal tersebut riba, maka itu riba. Kenapa? Li'annal qarda innama yuqsadu bihi aunul muhtaj. Karena yang namanya pinjaman itu tujuannya adalah bantu orang yang butuh. Bantu muhtaj. Muhtaj itu orang yang butuh. Orang butuh kita bantu. Itu fungsi dari qard. Ya. Fungsi qard sekali lagi apa? Aunul muhtaj. Ya. Aunul muhtaj. Ya. Bantu orang yang membutuhkan. Warifqu binas, dan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama manusia, sebagai bentuk manusiawinya kita ke orang lain. Ya, orang lain kesusahan, sengsara, masa kita mau biarkan mereka sengsara? Kalau kita punya, ya kita kasih. Ya, kalau mereka mau pinjem, bagus. Ya, lebih kita kasih lagi. Seperti siapa kemarin yang lebih memilih meminjamkan daripada sedekah? Siapa kemarin? Siapa? Salah satunya siapa kemarin? Ingat nggak siapa? Siapa kemarin? Siapa? Siapa? Kevin. Masya Allah, Kevin. Abu Darda. Abu Darda, Masya Allah, beliau lebih senang meminjamkan. Ada orang datang ngutang, minta pinjaman, dikasih, daripada sedekahkan. Kenapa? Karena kalau orang minjem pasti butuh. Karena kalau sedekah kan nggak orang nggak butuh. Sedekah kita kepada siapa aja, orang nggak minta, kita nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu, itu kan sedekah ya. Tapi orang minjem, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak ada nggak? Ada. Ya. Mangga masuk, ya, kalebet, ya, ya, mangga kalebet, ya, ya. Mangga kapayun, gitu kan ya. Ya, alhasil masuk, ya, terus ngomong, Pak, saya ini mau pulang kampung tapi gak punya duit, ya. Ya. Alhasil ngomong lah, ya, pinjem, saya pengen pinjem uang buat ongkos pulang kampung, orang tua saya sakit misalkan, ya. Ya sudah, kasih. Pahalanya kemarin lebih besar berapa kali lipat? 18 kali. Kalau sodakoh 1 pahalanya, kalau qorat 8, kalau pahala sodakoh 10 ya. Kalau qorat berapa? 18. Berarti ada ekstra 8 pahalanya, ya. Ya, ada ekstra 8. Alhasil luar biasa. Seperti itu. Ya, tadi gimana? Ya, yang namanya qard adalah aunul muhtaj. Ya, yang pertama, qard itu, ya, poin yang perlu kita ingat bahwa qard itu pinjam-minjam adalah aunul muhtaj, bantu orang yang butuh. Kemudian yang kedua adalah arifqu binas, bentuk kasih sayang kita
kepada orang lain, ya, atau memanusiakan orang lain, ya, sebagai bentuk rasa kemanusiaan kita kepada manusia, ya. Kemudian apalagi wa muawanatuhum ala syu'unil aish, dan membantu mereka untuk mengatasi masalah hidup mereka. Mereka punya masalah hidup. Masalah hidupnya satu doang, nggak punya duit. Ya. Saya banyak masalah, bro. Enggak, kamu cuma satu masalah doang kamu hidupnya. Ya. Enggak, saya punya banyak masalah, enggak, satu doang. Saya tahu kamu cuma satu doang masalahnya. Apa enggak punya duit? Yang lain semua sama aja, ujung-ujung nggak punya duit juga masalahnya, ya. Tolaban limardotillah, semuanya tolaban limardotillah, hanya meminta, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang perlu kita ingat 2 poin saja tentang qard, atau 3 poin. Yang pertama adalah aunul muhtaj, yang kedua arifqu binas, yang ketiga tolaban limardotillah, ya. Nolong orang, memanusiakan manusia, dan kemudian mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaratad dainu 'alal madin syai'an zaidan. Kalau orang yang meminjamkan mensyaratkan sesuatu kepada orang yang meminjam, ya. Jadi orang yang meminjamkan mensyaratkan sesuatu kepada orang yang meminjam, dakhala fi babir riba wa sala wasilatan riba, maka masuk bab riba. Ya, jadi kalau mensyaratkan sesuatu, apapun syaratnya, ya, maka masuk bab riba. Apapun syaratnya. Oh iya, kamu mau pinjam berapa ke saya? Mau pinjam 100.000. Oh ya, nggak apa-apa, pijitin saya dulu, tapi ya, pijitin dulu. Ya. Artinya jar manfaah nggak itu? Jar manfaah, ya. Walaupun pijitin doang kaki saya dong nih, saya pegel nih, ya. Kamu pinjam berapa? 100.000. Oh, nih 100.000, pijitin saya dulu. Ya. Ya, maka itu termasuk apa? Wasilah li riba. Sarana apa? Riba, ya. Wadzalika kaman yuqrid najjaron mablagon minal mal. Seperti orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada najjar, tukang kayu. Ada tukang kayu datang ke kita. Kemudian dia pinjam uang. Saya mau pinjam uangnya dong. Saya ini butuh buat modal hidup saya nih, ya. Berapa butuhnya? 10 juta. Oh sudah, ya nggak apa, saya pinjamkan. Tapi wa yushtaratu alaihi ayyasna alahu khizanah. Tapi kamu bikinin saya lemari, ya. Ya, iya nggak apa, kamu saya pinjamkan 10 juta, tapi tolong bikinin saya lemari. Karena lemari saya udah jelek, udah rusak, saya pengen yang baru, ya. Itu jar manfaah, maka nggak boleh. Ya, nggak boleh. Au yuqridu min sun'atihi al-khiyatah awid duhan. Atau minjamkan, ya, min sun'atihi dari profesinya, al-khiyatah jahitan, awid duhan atau tukang cat, ya. Misalkan yang minjam tukang jahit, ya sudah nggak apa, kamu saya kasih pinjam, tapi tolong nih jahitkan baju saya nih, ya. Atau tukang cat, dia minjam uang ke kita, oh iya nggak apa-apa, tapi tolongnya ini rumah saya kok catnya udah buluk, ya, tolong catin rumah saya dulu, ya. Itu namanya apa? Jar bihi manfaah, jar manfaah, ya. Fahaza wa amsaluhu tariqun ilal intifa' bil qardi. Fahaza, maka ini, wa amsaluhu, dan yang seumpama itu, yang sama seperti itu, ya, tariqun ilal intifa', cara memanfaatkan bil qardi, dengan pinjaman atau hutangan. Dia manfaatin apa? Memanfaatkan, menghutanginya dia ke orang lain, ya. Dia kan menghutangkan ke orang lain, dia manfaatkan hal tersebut, ya. Iya nggak apa-apa, kamu saya kasih pinjam, tapi, ya, tapi apa? Banyak, ya. Tolong cuciin mobil saya, tolong pijitin saya, ya. Tolong apa lagi, ya. Alladzi jara naf'an, yang memaksa, yang mengharuskan membalas dengan manfaat. Fasara fihi syaibatun min syawaibir riba, maka jadilah hal tersebut noda daripada noda-noda riba. Yang mananya, ya, itu masuk perbuatan apa? Riba. Wal aslu fil iqrad, sedangkan asal muas atau pondasi atau dasar atau asas daripada pinjam meminjam, al-iqrad al-hasan, al-qardul hasan, pinjam meminjam yang baik, asasnya, pondasinya adalah ayyakuna liwajhillahi jalla wa ala, hendaknya karena Allah taala, ya, bukan karena ingin manfaatkan orang lain. Semuanya murni karena Allah Subhanahu
wa taala. Wal hurmatu muqayyadatun bima idza kana naf'ul qardi masyruton au muta'arrafan alaihi. Ya, yang jadi masalah kata Syekh Al-Subuni, kalau pinjam meminjam tersebut disyaratkan atau diminta. Ya, disyaratkan atau ada sesuatu yang diminta. Oh ya boleh, kamu boleh minjem ke saya tapi dengan syarat ini. Oh boleh kamu minjem ke saya tapi saya minta satu ya. Minta apa? Ya tadi contohnya ya sudah. Fa idza lam yakun masyrutan wala muta'arrafan alaihi. Namun kalau pinjam meminjam enggak ada syarat apa-apa dan enggak ada permintaan apa-apa, falil mustadin aywafiya khairan mimma istaqrada. Maka bagi orang yang meminjam hendaknya anjuran bagi orang yang meminjam hendaknya ketika membayar, ketika melunasi hutangnya maka dilebihkan. Ya, bagusnya demikian. Bagi yang bayar, bagi yang ngutang ketika pembayaran hendaknya baiknya apa? Dilebihkan. Kalaupun sama, ya memang itu syariatnya. Mengembalikannya harus sama, tapi anjurannya apa? Dilebihkan. Tanpa ada syarat di awal, tanpa diminta di awal. Tapi kalau diminta di awal, disyaratkan di awal, itu namanya apa? Riba namanya. Wadzalika lil hadis Asy-Syarif al-Mutaqaddim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqrada bakran. Sebagaimana hadis yang telah kita bahas kemarin bahwa Nabi meminjam bakr. Apa itu bakar kemarin? Unta muda, unta yang masih muda, ya. Unta yang masih muda harganya lebih murah daripada unta yang sudah dewasa, ya. Ya. Kalau unta yang dewasa entah berapa harganya. Alhasil unta muda itu lebih murah harganya daripada unta yang sudah dewasa. Falamma ja'athu ibnu shadaqah, ketika Rasul sudah memiliki unta, sudah punya unta, ya, sudah punya untanya, ya, untuk membayar hutang unta beliau, ya. Amara Abu Rafi ayaqdiyahu bakron, maka beliau menyuruh Abu Rafi yang memang mengurus untanya Rasul, ya, untuk membayar dengan unta yang sama. Rasul minjem unta bakr, ya. Kemudian Rasul nyuruh Abu Rafi untuk membayar unta bakar yang beliau pinjam kemarin. Tapi kata Abu Rafi, wahai Rasul, kita nggak punya unta bakar, kita punyanya unta yang lebih bagus, lebih besar dari itu. Kemudian kata Rasul apa? Ya sudah, bayar pakai itu. Apakah Rasul minta kembalian? Rasul nggak minta kembalian. Kembaliannya mana itu? Enggak ya. Faqala lahu Nabi SAW, maka Rasul berkata, i'ti iyahu, sudah berikan unta tersebut. Unta yang ada apa? Unta yang ada ini yang paling bagus sudah Rasul. Sudah kasih itu. Fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Rasul mengatakan fa inna khairakum, sebaik-baik kalian, ahsanukum qadaan, orang yang paling baik membayar hutang. Maksud paling baik membayar hutang apa? Ya dilebihkan, tanpa diminta, tanpa disyaratkan. Wali hadits Jabir Abdillah radhiyallahu taala anhu, Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, annahu qala kana li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun fa'atani wa zadani. Kata Jabir bin Abdillah, beliau berkata, dulu Rasul pernah ngutang ke saya. Rasul ngutang ke sahabat, ya. Rasul ngutang ke sahabat. Tapi kalau sahabat datang ke Rasul, mereka minta enggak ngutang ya. Rasul saya enggak punya makanan nih. Oh iya, tunggu sebentar. Ya, Rasul saya enggak punya makanan, diambilkan sama Rasul makanannya. Kalau Rasul nggak punya makanan juga, Rasul saya nggak punya makanan, sama saya juga nggak punya. Ayo kita cari orang teman kita yang punya makanan. Ya, atau ada orang yang butuh, ya Rasul nggak punya, Rasul minjem. Ya Rasul minjem. Besok datang lagi ya. Mohon maaf, hari ini saya masih belum punya. Besok datang lagi ya. Besok datang lagi. Rasul nyari dari mana? Ngutang ke orang lain. Ya, ngutang ke orang lain untuk memenuhi kebutuhan si sahabat lain yang minta ke Rasul. Sahabatnya minta ke Rasul, Rasul ngutang ke orang lain, ke sahabat yang lain. Salah satunya kepada siapa? Jabir bin Abdillah. Kata Jabir bin Abdillah, Rasul pernah punya utang ke saya. Ya. Fa'atani wa zadani. Kemudian Rasul membayar dan bahkan menambah. Rasul membayar dan bahkan menambahkan. Luar biasa Rasulnya. Fadalla dzalika ala annahu idza lam yakun masyrutan fala hurmata fihi. Maka dari beberapa riwayat hadis tadi kita bisa mengetahui, kata Syekh Al-Subuni, bahwa menambahkan pengembalian hutang itu tidak ada keharaman, ya, selama tidak
disyaratkan dan tidak diminta di awal. Ya, enggak disyaratkan dan enggak minta di awal. Bal huwa min babil karam wa husnil ada wal qada. Bahkan hal tersebut termasuk min babul karam, termasuk bentuk kedermawanan kita. Artinya bentuk terima kasih kita kepada orang yang telah berjasa meminjamkan hartanya untuk kita ketika kita dulu susah, sulit ya, untuk menghadapi kehidupan yang seperti ini ya. Kemudian dipinjamkan, kita minjam, dipinjamkan. Ya harusnya kita kan bersyukur, berterima kasih ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah punya uang karena dipinjamkan sama beliaunya ya. Ini saya kembalikan. Kembalikannya lebih banyak, kembalikannya lebih baik lagi ya. Itu namanya qardul hasan. Itu namanya ahsanukum khairukum ahsanukum qadaan. Poin berikutnya yang kita bahas, at-ta'jil fi qada'id dain. Insyaallah kita selesaikan tentang masalah hutang piutang ini. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk bab baru, yaitu tentang bai'us salam, jual beli salam insyaallah ya. Jadi kita selesaikan tinggal 1 2 3 halaman lagi. At-ta'jilu fi qada'id dain, at-ta'jil bersegera, fi qada'id dain membayar hutang. Ya. Apa hukumnya menyegerakan membayar hutang? Wajib. Ya, jawabannya apa? Wajib. Kalau sudah punya, ya harus segera dibayar hutangnya. Enggak boleh ditunda-tunda lagi. Sebab kalau menunda sedangkan kita sudah mampu, maka masuk kategori apa? Zalim. Hadisnya mana? Hadisnya matlul ghani zulmun. Seorang yang sudah punya kemudian dia menunda-nunda, mengulur-ngulur hutang yang yang dimilikinya, maka termasuk perbuatan apa? Zalim. Ya. Tapi kalau kita kan malah sengaja ngutang, emang niat nggak bayar ya. Ngutang niatnya apa? Enggak bayar. Bukan kita insyaallah ya. Insyaallah kita enggak ngutang insyaallah ya. Wa mimma yutlabu fil muslim ayyata'ajjala fi qada'id daini alladhi bi dhimmatihi. Yang dituntut oleh seorang muslim adalah dia harus menyegerakan membayar hutangnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang menjadi atau yang dituntut terhadap seorang muslim adalah dia bersegera membayar hutang yang menjadi tanggung jawabnya. Qabla ayyufaji'ahul ajal, sebelum dikagetkan dengan ajal. Ntar belum bayar hutang, tahu-tahu udah mati ya. Belum bayar hutang, tahu-tahu udah mati. Konsekuensinya apa? Orang yang mati belum melunasi hutangnya, apa konsekuensinya? Terhalang dari masuk surga. Ya, terhalang dari masuk surga. Ya, bahkan Rasul nggak mau mensolati jenazah orang yang punya hutang, nggak mau. Rasul nggak mau mensolati orang yang punya hutang. Maka ketika Rasul ada sahabat yang wafat, ditanya, punya hutang nggak dia? Punya hutang nggak? Punya Rasul. Berapa? 2 dinar. Sudah, kalian sholatkan, saya nggak sholat. Sebab kalau Rasul mensolati, berarti ampunan, pasti diampuni dia. Pasti diampuni. Ya. Artinya dia sendiri masih punya tanggungan kepada orang lain. Kasihan orang lain. Ya. Orang lain kasihan, dia enak diampuni karena saya mensolatinya. Ya. Kasihan orang lainnya. Makanya Rasul nggak mau mensolati orang yang meninggal dan dia punya hutang. Ya. Tapi, nah ini hebatnya Rasul. Setelah kaum muslimin, Rasul bersama kaum muslimin berhasil menaklukkan wilayah-wilayah ya, dan mendapatkan ghanimah, Rasul jadi orang kaya. Kaum muslimin jadi orang kaya. Rasul mengatakan, inni aula bil mu'minina min anfusihim. Saya lebih berhak terhadap orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Fa in tuwfiya wa taraka ad-daina fa alayya. Kalau dia meninggal kemudian meninggalkan hutang, maka saya yang menanggung hutangnya. Wa in taraka malan fali warasatihi. Kalau dia meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya. Ya. Jadi kondisinya saat itu Rasul belum, ya bisa dikatakan bahasanya belum makmur dalam tanda kutip ya.
Karena kita nggak boleh mengatakan Rasul melarat, Rasul miskin, Rasul nggak makmur, nggak boleh kita mengatakan demikian ya. Karena rezekinya Rasul langsung dari Allah Taala. Tapi Rasul ingin memberikan pelajaran kepada umatnya, ya, kepada umatnya. Rasul ingin memberikan contoh kepada umatnya, karena Rasul adalah uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhasil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhasil menaklukkan wilayah-wilayah, maka beliau ketika ada sahabat yang meninggal, beliau bertanya dulu, ini orang punya utang atau enggak? Kalau punya utang, maka enggak disolatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun setelah berhasil melakukan penaklukan, ya, maka Rasul pun yang mengatakan, sudah, dia punya hutang, berapa hutangnya saya yang tanggung. Kalau dia punya harta, buat ahli warisnya. Punya harta buat ahli warisnya, kalau punya utang saya yang nanggung. Luar biasa. Ya, ada seperti itu ya. Ada seperti itu. Jadi kalau punya harta buat ahli warisnya, Rasul nggak minta, dan memang Rasul bukan ahli warisnya, maka nggak berhak. Jadi yang berhak terhadap harta peninggalan siapa? Ya ahli waris. Tapi kalau punya utang, saya yang bayarin, supaya dia terlepas dari apa? Dari siksa kubur, dari penghalang yang menghalangi dia masuk surga. Ya, luar biasa. Alhasil di sini Syekh Al-Subuni membahas tentang bagaimana kita harusnya menyegerakan untuk membayar hutang sebelum ajal datang menjemput. Ya. Karena kalau ajal sudah menjemput, ya sudah. Iya, kalau ahli warisnya orang anak-anak soleh. Iya. Kalau kita berhasil mendidik generasi kita jadi anak-anak yang soleh, atau mungkin lingkungan kita, keluarga kita adalah keluarga yang solehah, atau mungkin circle kita, ya, circle kita adalah circle yang solehah, ya, aman kita, gitu kan ya. Aman kita. Kalau circle kita circle solehah, paham circle kan ya? Iya. Kirain nggak paham gitu ya. Ya. Apakah harus ahli waris yang bayarkan? Fulan meninggal, punya utang. Apakah ahli waris harus membayarkan? Nggak harus. Siapa? Ya mungkin bisa walinya, mungkin bisa circle-nya tadi, temennya ada yang kaya, wah, itu bestie kita tuh meninggal, kasih nih punya utang, udah, gue yang tanggung. Siapa dia yang utang? Ya, itu kalau circle-nya circle soleha. Tapi kalau circle-nya circle toleha, ya, cuma pengen ngambil untung doang semasa dia hidup, udah mati mampus gitu ya. Udah mati mampus, syukurin. Ya. Masih hidup, masya Allah luar biasa, takzim, hormat, masya Allah, hormat ya. Udah mati mampus. Ya, makanya di sini kita perlu masuk ke circle yang solehah ya. Perlu mencari circle bahasanya kan ya, circle yang soleh dan solehah insyaallah ya. Saya nggak mau masuk circle solehah, kenapa? Takut nanti saya yang bayarin utangnya dia. Nggak mau saya. Ntar dia mati saya yang bayarin lagi, saya nggak mau ya. Iya, kalau dia mati duluan. Kalau ente yang mati duluan gimana? Harusnya kan mikirnya gimana kalau kita yang mati duluan ya. Ini mikirnya, oh dia mati duluan nih, karena dia bengek tiap hari. Ya. Tiap hari kekurangan nafas dia. Alhasil, ya di sini pentingnya lingkungan yang soleh-solehah insyaallah ya. Wadzalika lima warada annal mayita marhunun bidainihi. Hal tersebut karena terdapat riwayat hadis bahwa orang yang mati dia bergantung dari hutangnya. Bergantung maksudnya nggak ada kepastian dia. Dia akan marhun. Ya ini nggak ada kejelasan. Dia mau kemana nih mayit nih? Ruhnya mau dibawa kemana nih? Malaikat bingung. Mau dibawa mendapat nikmat kubur, suka zolim ke orang lain, zolimnya gimana? Nggak bayar utang gitu kan ya. Masih punya utang ke orang lain ya. Akhirnya apa? Akhirnya marhun. Mana yang marhun apa? Mahbus, terpenjara, nggak bisa kemana-mana sudah. Ya, nggak bisa kemana-mana. Ya. Hatta yuwaffa anhu dainuhu, sampai dibayarkan hutangnya. Makanya wasiat ya, wasiat. Berwasiat. Ya, sekarang Syekh Sabuni menurunkan beberapa riwayat hadis. Yang pertama, rawa Ahmad fil Musnad anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu akhun lahu mata wa alaihi dainun. Ada seorang bertanya kepada Rasul tentang saudaranya yang meninggal dan punya hutang. Wahai Rasul, saya punya saudara dan punya hutang, dia meninggal. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepada orang tersebut, huwa mahbusun bidainihi faqdi anhu. Dia sedang terperangkap karena hutangnya. Faqdi anhu, maka bayarin hutangnya. Di sini Rasul mengatakan faqdi, bayarin hutangnya.
Ya. Siapa yang bayarin? Siapa aja. Siapa aja yang mau bayarin hutangnya, ya ya bagus ya, nggak harus ahli warisnya. Ya kalau warisnya soleh-solehah, ngerti. Ya, harta warisan malah jadi rebutan. Harta warisan malah jadi rebutan. Iya memang sebelum kalau memang orang tersebut orang kaya, ya misalkan orang punya lah ya, punya ya, maka ahli waris harus paham. Ahli waris harus paham. Ini eh eh, misalkan yang meninggal orang tuanya tajir melintir gitu kan ya, tapi punya utang gitu kan, tapi punya utang. Apalagi zaman sekarang kan harus ngutang ya, nggak ngutang nggak Abdul. alhasil alhasil seperti itulah. Kemudian ahli warisnya nggak ngerti orang tuanya ini pernah punya utang ke siapa saja, ya malah jadi rebutan harta peninggalan orang yang meninggal tadi. Itu ahli waris yang tidak soleh soleh ya. Harusnya ahli waris gimana? Tanya dulu atau mungkin diumumkan. Ya, biasanya kan kalau ada yang orang meninggal tuh diumumkan ya. Bagi siapa saja yang punya sangkut paut hutang terhadap orang tua kami, terhadap kerabat kami ini, maka tolong hubungi kami sebagai ahli warisnya. Ya. Tujuannya apa? Supaya sebelum itu harta waris dibagi kepada ahli waris, diambil dulu untuk bayar hutangnya. Ya, dibagi dulu sebelum dibagikan ke ahli waris, harus dipastikan dulu ini jenazah punya hutang ke siapa. Ya, diberikan, dibayarkan, dikeluarkan. Ya. Atau apakah harus pakai harta orang yang meninggal? Enggak harus. Mungkin ada orang yang baik, oh dia teman saya itu, oh dia dulu suka bantu saya tuh, sekarang giliran saya bantu dia. Berapa dia punya hutang? Kamu punya hutang sama dia ya? Kamu pernah dipinjami hutang sama dia? Iya berapa? Nih saya bayarkan. Yang lain pun begitu juga. Artinya nggak harus ahli waris, nggak harus dari harta warisan, tapi ahli waris harus paham masalah ini. Ya, karena jarang ada orang lain yang mau bayarin hutang orang tua kita, kerabat kita ya. Kalau bukan ahli waris, siapa lagi gitu kan ya. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, warwa Muslimun anil Harits bin Rib'i anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khotoyaya. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kamu kalau saya ini jihad di jalan Allah Ta'ala melawan orang-orang kafir, kemudian saya mati syahid, apakah saya pasti masuk surga? Apakah semua dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasul? Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, "Na'am, iya, kamu akan diampuni dosa-dosa kamu, kamu akan masuk surga, tapi idza qutilta fisabilillah, kalau kamu betul-betul berperang di jalan Allah taala, bukan supaya dibilang saya ini pahlawan, bukan dibilang saya ini adalah pejuang, bukan supaya dibilang saya ini pemberani, bukan supaya dibilang saya ini begini dan begitu, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka matinya mati syahid pasti masuk surga." Tapi ada satu lagi yang perlu kalian ketahui, wahai sahabat yang bertanya, ya. Apa itu? Wa anta sabirun muhtasibun, dan kau matinya dalam keadaan sabar, muhtasib. Ya, muhtasib, sabar. Ai tatlubul ajra minallah, ya ini kau memang mengharapkan pahala dari Allah taala. Kamu niat berperang memang karena untuk mendapatkan pahala, bukan niat untuk mencari apa? Ghanimah. Kadang ada orang ikut perang karena kan jihad melawan kufar pasti dapat ghanimah atau dapat salab. Salab itu apa salab? Salab adalah harta yang ada pada tubuh orang kafir, maka itu menjadi hak muslim yang membunuhnya. Misalkan seorang muslim bunuh seorang kufar, blek, mati dia orang kafirnya. Ya, terus orang kafirnya itu pakai baju sutra, kemudian pakai cincin, ya, giginya emas misalkan ya. Ya, apalagi terus ya. Mungkin topinya bagus ya, topi baju perangnya. Itu jadi milik siapa? Yang bunuh, ya. Tapi kalau harta rampasan perang yang lain seperti misalkan istrinya, atau mungkin ternaknya, atau mungkin tanahnya, itu jadi apa? Ghanimah kan ya? Itu namanya jadi apa? Jadi ghanimah. Alhasil ente perang bukan karena itu. Perangnya murni untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan penting lagi mukbilun ghairu mudbir. Ketika berperang harus melawan, bukan malah kabur. Jadi matinya itu lagi ngelawan gitu ya. Bukan matinya dikejar-kejar sama musuh, dipanah, kena kepalanya mati. Kalau gitu enggak mati sah. Itu namanya mati karena firor minal harab, itu namanya kabur dari perangan. Itu nggak boleh. Kabur dari perangan kaum muslimin nggak boleh, haram hukumnya. Kabur dari perangan nggak boleh ya. Mati tapi nggak masuk surga, nggak mati syahid. Ya, ya. Makanya harus mukbil, menghadapi dengan jantan. Jantan. Matinya insya Allah dapat surga, insya Allah mati syahid. Tapi itu pun masih belum menjamin.
illa dain, kecuali utang. Fa inna Jibril qala li dzalik, karena Jibril mengatakan kepadaku demikian. Maknanya kalau masih punya utang pun ya belum jadi jaminan dia akan otomatis masuk surga. Maknanya harus dibayarkan dulu hutangnya. Ya. Udah senang-senang, wah mati syahid nih saya nih ya. Masuk surga nih ya. Enggak taunya masih punya utang. Itu yang ngebom-ngebom kan bayangannya kan masuk surga langsung ya habis bom bunuh diri. Padahal dia beli bomnya ngutang ya. Wa kharaja Syaikhani an Abi Salamah radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan bahwa Rasul tidak mensolati jenazah orang yang punya hutang. Fa'ata bimayitin faqala alaihi dainun, maka datanglah sesosok jenazah. Dan Rasul bertanya, apa dia punya utang? Ya, Rasul langsung nanya, ini jenazah ini punya utang enggak? Di jenazah ini punya utang enggak? Qalu na'am dinaroni. Iya Rasul, punya utang dia 2 dinar. 2 dinar. Faqala sallu ala sahibikum. Yaudah, kamu salatin. Kalian salatin dia, saya enggak. Faqala Abu Qatadah Al-Ansari, maka Abu Qatadah Al-Ansari berkata, "Ya Rasulullah, huma alayya." Wahai Rasul, hutangnya saya yang tanggung. Ya. Siapa Abu Qatadah? Bukan siapa-siapanya, orang lain. Orang lain, tapi kasihan sama dia punya utang 2 dinar, 2 dinar doang, gitu kan ya? 2 dinar doang. Berarti berapa gram? 8,5 gram ya. Mas lumayan, 8,5 juta. Lumayan juga ternyata ya. 2 dinar. Ya. Kata Abu Qatadah, sudah Rasul saya yang bayar, saya yang tanggung hutangnya. Baru Rasul mau mensolati, masya Allah ya. Fasolla alaihi Rasulullah SAW, maka Rasul pun mensolati jenazah tersebut. Ya. Tapi tadi kisahnya ketika Rasul sudah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah dan banyak mendapatkan ghanimah, Rasul berkata, ini aula bil mu'minina min anfusihim. Saya lebih berhak atas kaum mukmin. Artinya betapa sayangnya Rasul kepada umat Islam, ya betapa sayangnya. Ya, maka ternyata cintanya Rasul terkadang bertepuk sebelah tangan. Rasul sangat cinta kepada kita, tapi kitanya nggak cinta sama Rasul ya. Buktinya apa? Banyak buktinya kan ya. Alhasil riwayat yang berikutnya, wa idza kana 'inda syakhsi malun wa 'alaihi dainun, apabila seorang ya punya harta dan kemudian dia punya hutang, fa akhara wafa'ahu, kemudian dia mengakhirkan pembayarannya, fa hadza zulmun minhu, maka ini adalah perbuatan zalim, wa udwanun, dan perbuatan permusuhan. Ini sama aja pengen musuhan ini ya. Udah jelas dia punya mampu untuk bayar hutangnya, tapi dia nggak mau bayar hutang ya. Ini katanya permusuhan kata Rasul ya. Yastahiqul uqubah alaihi, maka wajib dihukum orang seperti itu, wajib dihukum. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, matlul ghani, yakni menunda-nunda pembayaran hutangnya orang yang mampu, zulmun adalah perbuatan zalim. Wa idza utbi ahadukum ala mali'in falyattabi, wa ma'nahu idza uhila ala insanin ghanin lasaddi dainihi falyaqbal. Alhasil ya, tuntutan bagi kita untuk bersegera melunasi hutang apabila sudah ada kemampuan. Permasalahannya sekarang kalau belum mampu, boleh nggak kita nagih? Tadi kalau sudah mampu, boleh kita nagih. Sudah mampu, misalkan dia punya utang ke kita, dia sudah mampu, masya Allah ya, ngutang sama kita dulu masih melarat, sekarang udah punya, semuanya udah punya dia, masya Allah ya. Tapi kok utangnya belum dibayar-bayar? Ini dia lupa atau kenapa ya? Boleh nggak kita nuntut? Ingetin, boleh nggak? Boleh. Ya, ente kan udah masya Allah udah banyak hartanya, bukannya ente punya utang sama saya? Oh iya sebentar, saya masih banyak tanggungan. Tanggungan apa lagi? Tanggungan cicilan semua nih. Masih nyicil ternyata. Ya, masih nyicil ternyata. Alhasil kalau sudah punya memang ya kita boleh menagih. Tapi kalau orang yang betul-betul nggak mampu gimana? Wujubu inzoril mu'sir. Maka saya sebutnya membuat judul terakhir. Wujubu, kewajiban inzori, menunggu al-mu'sir, orang yang nggak mampu bayar. Artinya orang yang mau bayar sudah biarkan, ya jangan kita paksa. Mau kita paksa kayak gimana pun juga nggak bakal bisa bayar dia, ya nggak bakal bisa bayar kalau kita paksa gimana pun juga. Mungkin maksudnya kita mungkin biar dia minjem dulu ke orang lain mungkin gitu ya. Ya. Udah ente utang dulu ke orang lain sana, ini bayar utang lu ke gue bayar dulu gitu ya. Utang sana ke orang lain. Tapi ternyata Islam nggak seperti itu ya, nggak menyarankan seperti itu. Kalau memang nggak mampu, belum ada, ya sudah biarkan aja dulu. Wa kama yang bagi at-ta'jilu fi qada'idain, sebagaimana ya hendaknya bersegera membayar hutang. Ya, liman indahu qudratun alal wafa, bagi orang yang sudah mampu membayar
hutang. Fakadzalika, maka begitu pula yang bagi inzarul mu'sir, begitu pula wajib harus bagi kita untuk menunggu orang yang kesulitan membayar hutang. Idza kana haqqan mu'siran, apabila betul-betul susah. Betul-betul memang dia nggak punya, betul-betul memang kesulitan dia. Udah kita kasih bantuan, pinjaman, ternyata boncos lagi gitu ya. Dalilnya mana? Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, wa in kana dzu usratin, kalau dia memang kesulitan, orang yang ngutang kesulitan, kata Allah Ta'ala, wa in kana dzu usratin, kalau dia kesulitan, belum mampu bayar hutangnya, fanaziratun, tunggu ila maisarah, sampai dia mendapatkan kemudahan, sampai dia punya duit untuk bayar. Wa antasaddaqu khairul lakum, tapi kata Allah Ta'ala, kalau kalian mensedekahkannya, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Jadi Allah kasih solusi, daripada ente capek nagih, mendingan sedekahin aja. Daripada ente capek nagih, mendingan sedekahin aja udah ya. Kata Allah Ta'ala gitu ya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Berarti insya Allah pahalanya double tuh. Pahala minjemin berapa? 18. Pahala sedekah 10, double jadinya. Pertama dia minjemin, ya, karena nggak pengen sedekah, karena biar pahalanya banyak. Tapi dia juga nggak mengharap kalau emang bisa bayar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa bayar, sudah nggak apa, saya ikhlasin, gitu kan ya. Saya ikhlasin berapa sih? 5.000 doang, 5.000. Ternyata cuma 5.000 doang, tagih-tagih sampai berbusa mulutnya. Disebut-sebut di medsos, wah dia punya hutang ke saya. Wa fil hadis syarif, dan dalam sebuah riwayat hadis yang mulia, Rasul bersabda, man sarrahu ayyun jiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah, siapa orang yang pengen Allah selamatkan dari kesulitan pada hari kiamat, karena kelak pada hari kiamat kita akan banyak mengalami kesulitan. Ya, itu sepertinya pasti kita akan banyak mengalami apa? Kesulitan. Maka gimana caranya biar kita terhindar dari kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan pada hari kiamat? Fal yunafis an mu'sirin, maka bantulah orang yang susah. Bantu orang yang susah, au yadha anhu, atau ikhlaskan aja. Artinya kita sudah bantu, tapi ternyata dia mungkin masih kesulitan untuk membayarnya ya, atau memenuhi tanggung jawabnya, ya sudah, do'anhu, biarkan saja. Biarkan ya. Artinya apa? Ya sudah, sedekahkan. Kata Allah Ta'ala tadi apa? Wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kalian mensedekahkannya itu lebih baik ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terakhir Rasul bersabda, man anzara mu'siron aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillihi, siapa orang yang tidak memaksa orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya, awadu'a anhu, atau malah mengikhlaskannya, mensedekahkannya, azallahullahu, maka Allah akan menaungi orang tersebut fi zillihi, pada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari kiamat jelas kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu kita tidak akan, satupun manusia nggak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatannya. Tapi ada beberapa jenis orang ya yang pernah melakukan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya, ya, termasuk diantaranya adalah yang tidak memaksakan orang lain untuk membayar hutangnya karena memang dia kesulitan membayar hutang, karena memang masih kesulitan, ya, itu termasuk orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi khulasatun mujizatun an ahkamil qardil al hasan. Ini kata Syekh Sabuni terakhir penutup. Ya, ini adalah ringkasan yang sangat ringkas sekali tentang hukum-hukum qardul hasan. Tentang hukum-hukum qardul hasan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ahkamus salam atau bai'us salam, jual beli salam, insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau diskusikan? Iya. Hmm. 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 Iya, betul.
Ya, betul ya, betul Masya Allah. Ya, jadi Rasul itu ingin memperingatkan ya, ketika Rasul tidak ingin mensolatkan jenazah orang yang punya hutang supaya yang lain pada tahu bahayanya hutang seperti apa. Ya, kemudian ya saya yakin semua sahabat nggak akan meninggalkan sahabatnya. Sahabat seperti tadi itu, siapa namanya Abu Darda. Ya, beliau yang menanggung hutang sahabatnya tadi itu. Dan ukhuwah di antara mereka para sahabat sangat kuat sekali. Ya, dan nyatanya sepertinya nggak ada yang Rasul nggak sholatin walaupun dia punya hutang. Karena pada akhirnya dilunasin oleh ikhwannya, oleh sahibnya. Ya. Maknanya apa? Ada dua poin penting yang perlu kita ketahui bahwasannya pertama hindari hutang, terus yang kedua apa? Yang kedua ya kita harus membantu saudara kita, teman kita, ya, sahabat kita. Ya, Masya Allah. Itu yang bisa kita ambil pelajarannya, Masya Allah ya. Ah, ya, ya. Mungkin hal jazaul lisan ila lisan mungkin ya, atau mungkin apa? Innal hasanat yudhibuna sayiat. Mungkin seperti itu ya. Kebaikan akan menutup keburukan, tapi ya utang tetap utang. Kan tadi kan nggak boleh ada manfaat yang diambil dari hutang ya. Walaupun mungkin mereka atau yang kita mintai hutangnya mungkin nggak minta untuk dibantu oleh kita, tapi itu adalah karena keikhlasan kita, karena kita merasa berhutang budi kepada mereka, berhutang budi, udah hutang budi, hutang duit lagi gitu kan ya. Akhirnya kita bantu misalkan ya. Ya, tapi tetap saja yang namanya hutang ya, ya hutang. Ya, maknanya akan tetap dimintai pertanggungjawabannya ya. Akan tetap dimintai apa? Pertanggungjawabannya walau bagaimanapun juga. Kecuali mungkin dia mengikhlaskan ya. Mungkin dia mengikhlaskan atau mungkin eh, salah satu cara untuk supaya yang memberikan hutang itu ikhlas, kita bantu dia gitu ya. Ya. Tiap hari kita ngepel rumahnya gitu ya. Ya, supaya utangnya dilunasin sama dia. Udahlah nggak apa. Kamu masya Allah tiap hari ngepel rumah saya, udah nggak apa, hutang kamu saya lunaskan, udah saya nggak lunas. Ya, ah, hmm, betul. Hmm, hmm, iya, hmm, hmm, iya, iya, masya Allah. Ya, memang Abihya itu, masya Allah, beliau itu eh, bahkan ketika saya waktu masih pertama mondok di Pujon itu, waktu itu sedang ada momen multako alumni Abuya ya, jadi butuh pembangunan. Alhasil Abi nggak punya duit. Dan kemudian Abi harus menghormati tamu, karena menghormati tamu itu adalah kewajiban ya, karena menghormati tamu itu adalah kewajiban, apalagi tamunya orang-orang soleh kan, maka Abi merasa ini kewajiban saya untuk menghormati mereka ya, jangan sampai mereka terlantar, jangan sampai mereka, apalagi di Pujon dingin saat itu, dingin banget kan ya, jangan sampai mereka ya merasakan ketidaknyamanan ya di tempat kami. Akhirnya Abi ngutang ya, dan bahkan sampai beberapa tahun itu Abi masih punya utang ya. Kenapa Abi melakukan hal tersebut? Ya karena merasa itu adalah sebuah kewajiban ya. Terus gimana dengan pembayarannya, pelunasannya? Alhamdulillah ya, Allah kasih kemudahan untuk melunasi hutang-hutang tersebut ya, dan buktinya sekarang pun Abi ya sudah nggak punya hutang-hutang lagi ya. Insya Allah Abi sekarang, setahu saya Insya Allah udah nggak punya hutang-hutang lagi ya, Insya Allah. Karena memang dulu Abi itu masih masih termasuk eh, tahun-tahun awal ya. Saya masuk di sana tahun 2001 itu, 2001 itu kan masih belum ada 10 tahun ya berdiri itu pondok ya. Artinya masih sangat sederhana sekali. Dan ketika akan menyambut tamu yang memang itu suatu sebuah kewajiban ya. Karena Allah Rasul bersabda apa, sabda Rasul, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tamu ya, tamu dimuliakan. Maka demi untuk menjaga kewajiban memuliakan tamu, akhirnya ya Abi melakukan hal tersebut dalam keadaan terpaksa ya. Tapi sekali lagi alhamdulillah semua sudah terlewati dan sudah terlunasi alhamdulillah ya. Ya, maknanya apa sih? Maknanya berarti
Sebenarnya kita diajarkan oleh Abi Ihya beberapa poin, beberapa nilai-nilai. Pertama, kita diajarkan untuk menghormati tamu, ya. Walaupun kita mengusahakan seperti apapun juga. Dan Rasul pun demikian. Rasul pun bahkan berhutang kepada sahabat yang lain karena ada sahabat lain yang minta kepada Rasul, ya. Ya, tadi itu kan ya, Rasul entah siapa, lupa saya sahabatnya, lupa saya. Alhasil riwayatnya Rasul pernah berhutang kepada sahabat yang lainnya. Cuma karena Rasul pernah datangi oleh seseorang, kemudian minta bantuan Rasulullah, "Ya Rasul, saya butuh bantuan nih." Ya, "Oh, mohon maaf, saya hari ini masih belum ada. Besok ya. Besok mau datang lagi ke sini." Besoknya Rasul kasih yang dia butuhkan. Padahal Rasul saat itu apa? Nggak punya dan Rasul minjem. Mananya apa? Memuliakan orang, memuliakan tamu dan sebagainya itu kewajiban, ya. Maka harus diupayakan sedemikian rupa. Dan itu pun bukan untuk kepentingan pribadinya Rasul kan ya, bukan untuk kepentingan pribadinya Abi Ihya juga, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi semuanya adalah untuk jalan dakwah, ya. Apalagi ya di jalan dakwah kan ya, apalagi kita harus berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang memang pada saat itu, wah, di Pujon dulu musuhin banget itu, ya, sama tetangga aja musuh dulu. Dulu tuh. Tapi sekarang alhamdulillah, masya Allah, ya. Sekarang alhamdulillah, ya. Karena barokahnya Abi nyuruh kita dakwah ke sekitar pesantren, pondok, ya. Akhirnya alhamdulillah yang tadinya sedikit yang ngaji solosowan hari ini solosowan, ya. Dulunya berapa orang gitu kan ya. Kemudian alhamdulillah sekarang, wah, sekarang masya Allah sekarang, ya. Alhasil semuanya diniatkan karena Allah Ta'ala memang kan ya. Jadi berhutang juga, Abi Ihya itu berhutang bukan untuk masalah pribadinya dia, ya. Bahkan ketika beliau beliau sering menceritakan ini, beliau Abi sering menceritakan waktu itu nggak punya duit untuk ngasih nafkah ke istrinya, ke Umi Laha, ya. Alhasil Abi hitung sebagai hutang. Padahal Umi Laha orang kaya. Umi Laha orang kaya, tapi Abi Ihya nggak bisa kasih nafkah itu, perharinya sekian harus kasih nafkah, beliau nggak bisa ngasih, dianggap sebagai hutang. Pada suatu saat ada orang datang, ya, kemudian ngasih sesuai dengan jumlah hutangnya beliau ke Umi, ya, lunas sudah, alhamdulillah, ya. Ya begitu, artinya bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi, ya beliau nggak akan mungkin memaksakan diri, masya Allah, ya. Itu contoh buat kita, ya, contoh buat kita. Ada lagi mau diskusikan, ya. Hmm. Hmm. Masya Allah. Hmm. Betul. Hmm. 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 Iya. Iya, sebetulnya iya, bagus bagus, ya. Sebetulnya nggak harus, ya. Sebetulnya nggak harus ada statement sebetulnya. Artinya ketika kita yang memberikan hutangan itu memutuskan untuk, sudahlah saya ikhlaskan aja lah, saya kasihan sama dia. Atau saya niat, sudah, memang dia datangnya niat minjem ke saya, tapi saya niatnya mengikhlaskan sudah. Ya, niat. Artinya dapat dua pahala, pahala qard sama pahala sodakoh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi memang seharusnya bagi dia harusnya termotivasi untuk membayar, gitu kan ya. Walaupun mungkin diikhlaskan. Dan ahli warisnya juga harusnya demikian. Kenapa? Mencari siapa yang menjadi apa namanya? Penghutang orang tuanya ini atau kerabatnya ini. Tujuannya supaya khawatir nanti ternyata belum diikhlaskan, gitu kan ya. Khawatir belum diikhlaskan, kasihan kan orang tuanya, kasihan kan orang tua kita, kasihan kerabat kita, ya. Ya, maka ya adabnya harusnya seperti itu, ya. Walaupun mungkin yang menghutangkannya itu sudah lunas. Ya, sudah menganggap sebagai apa? Sudah menganggapnya sebagai sudah lunas, ya. Sudah lunas. Masya Allah. Itu berarti kalau biar jadi ikhlas harus ngaji dulu berarti ya. Harus ngaji dulu berarti. Ya memang seperti itu memang, ya. Semua proses belajar kan ya. Belajar, kita hadir di majelis ilmu hingga kita tahu ilmunya, ya alhamdulillah. Barokah guru-guru kita, masya Allah, tabarakallah, ya.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna lazin fa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zayghi waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.